Puji Tuhan, malam hari ini kita bersuka cita karena Tuhan mempertemukan kita kembali dalam kasih karunia-Nya melalui kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kita nikmati. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat kita semua. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tiada hentinya terus menghampiri kehidupan kami, merupakan bukti Engkau sungguh mengasihi kami, memperhatikan kehidupan kami, dan kami siapkan hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami semua. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Keluaran 33 kita akan sama-sama membaca di dalam ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Kemudian apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian renungan firman Tuhan bagi setiap kita saat malam hari ini. Kiranya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama kita dapat mengetahui bahwa tidak sembarang orang bisa menghadap Allah, apalagi melakukan pembicaraan secara langsung dan meminta sesuatu kepadanya tanpa ragu-ragu. Namun dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat mengetahui bahwa Musa dapat dikatakan istimewa sebab ia mendapat kasih karunia di hadapan Allah.
Bila kita menyimak ayat-ayat yang telah kita baca tadi, Musa meminta supaya Tuhan mau melakukan 3 hal kepadanya. Yang pertama, agar menunjukkan bukti bahwa ia mendapat kemurahan hatinya dengan memberitahukan jalan Tuhan agar ia mengenalnya. Yang kedua, berjalan bersama umat Israel agar mereka melihat kemurahan hati Allah dan bangsa-bangsa lain dapat membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan yang ketiga, agar Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya. Dari pembacaan yang tadi kita baca, ya, apa yang diminta oleh Musa? Tuhan memenuhi permintaan Musa. Bagaimana Tuhan memberikan jaminan ia sendiri yang akan menuntun bangsa Israel, yang akan berjalan bersama dengan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan juga akan memberikan ketentraman atas perjalanan yang ia suruhkan kepada Musa dan bangsa Israel. Namun, ada satu hal yang Tuhan tidak penuhi atas permintaan Musa, yaitu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyayangi nyawa Musa sendiri. Tadi kita bisa menyimak pembacaan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat kemuliaan Allah pada waktu itu, sebab kematianlah yang akan menghampirinya. Inilah sebuah kasih karunia yang bisa kita lihat dari dalam diri Allah atas keberadaan kita, setiap orang percaya. Dan di zaman kasih karunia ini, dalam perjanjian baru, siapapun dapat menghadap Allah melalui Yesus Kristus. Dengan mengenal Dia, kita dapat mengenal Allah. Dengan mendengar firman-Nya, kita dapat mengetahui kehendak Allah bagi setiap kita semua. Bagi setiap orang percaya kepadanya dan meminta dalam namanya, Allah akan memenuhi permintaan yang kita tujukan kepada Tuhan. Namun penting bagi setiap kita juga untuk kita memahami bahwa dari sekian banyak permintaan-permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan, ada yang bisa kita terima, namun ada juga yang Tuhan tidak memenuhi permintaan kita, karena Tuhan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Dari sini kita dapat belajar dari pengalaman Musa, dari perjalanan hidup yang kita lalui bersama Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan akan penuhi dalam kehidupan kita, tapi ada hal-hal yang Tuhan tahan atau yang Tuhan tidak kabulkan atas permintaan kita, karena Tuhan sendirilah yang tahu secara persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kasih karunia Allah akan tetap senantiasa membungkus seluruh perjalanan hidup kita semua orang yang percaya. Kiranya kita semua dimampukan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua diberikan sebuah pengertian hikmat yang penuh agar kita mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita, dan memiliki sebuah kesadaran yang penuh bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang percaya yang mengasihinya. Mari kita utarakan apa yang menjadi permintaan kita, kebutuhan kita. Tetapi mari kita juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita, menuntun kita. Sekalipun ada hal-hal yang doa-doa yang sepertinya tidak terjawab, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita, agar kita tetap terus menaruh kepercayaan penuh kita kepada Tuhan.
Kiranya kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti ini senantiasa membungkus kita, menuntun kita untuk kita mampu memahami jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk memahami kehendak Bapa dalam hidup kita ini. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, memberikan kami pertolongan demi pertolongan. Mampukan kami memahami isi hati-Mu, mampukan kami memahami kehendak-Mu, mampukan kami untuk tetap terus mempercayai janji, penyertaan, kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami melihat tuntunan-Mu yang begitu luar biasa atas perjalanan bangsa Israel, ini pula yang akan kami alami dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam kasih Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang tidak henti-hentinya mengingatkan kami senantiasa bahwa kami ada dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami mempercayakan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,